Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kita masih tetap mempelajari tentang pengangguran. Nah, pengangguran yang kita akan bahas adalah pengangguran struktural. Jenis-jenis pengangguran yang telah kita pelajari sebelumnya adalah friksional. Nah, masih ingat ya apa itu friksional dan pengangguran siklikal. Kali ini kita akan membahas tentang struktural. Apa indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas adalah menganalisis pengangguran struktural, penyebabnya, dan solusinya. Di sini ada pertanyaan ya. Oh iya, karena struktural itu artinya struktur ekonomi. Jadi ada perubahan dari struktur ekonominya. Untuk itu kita masuk dalam pengertiannya. Pengangguran struktural adalah pengangguran terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Perubahan dalam sektor ekonomi di sini yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengusaha. Di sini diakibatkan karena adanya hal-hal menyebabkan keterampilan yang oleh tenaga kerja berubah, di mana pihak pencari kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru yang dituntut oleh adanya perubahan struktural ekonomi. Di sini dilihat tadi sebelumnya adalah gambar pertanian. Saya ibaratkan itu adalah agraris, dan sekarang di sini adalah gambar pabrik atau saya ibaratkan pada industri. Nah, di sini salah satunya adalah contoh pengangguran yang disebabkan oleh struktural, itu adanya pergeseran perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Di sini diminta adalah teknologi-teknologi atau robot-robot yang digunakan. Oleh karena itu, kita lihat penyebabnya. Pengangguran struktural ini memang sangat sulit untuk diatasi nanti ya, kita berikan solusinya, tapi di sini kita cari dulu penyebabnya. Yang pertama adalah mereka yang dikatakan jenis pengangguran ini jika mereka mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di tempat lain, tetapi mereka tidak mau ke tempat yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Nah, contohnya seandainya keterampilan mereka tidak diperlukan lagi di negaranya, tapi ada keterampilan atau skillnya digunakan oleh pada wilayah lain. Tapi karena beberapa sebab, mereka tidak mau untuk pindah ke wilayah tersebut. Nah, beberapa alasan bisa terjadi karena ada biaya finansial yang akan dikeluarkan oleh mereka atas perpindahan atau keberatan meninggalkan keluarga dekatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, alasan-alasan inilah yang menyebabkan mereka menjadi tidak bekerja. Bukan karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja, tapi karena keterampilan yang mereka miliki tidak ada lagi di wilayah tersebut. Akhirnya mereka menolak tawaran pekerjaan tersebut. Disebut dengan pengangguran struktural juga. Penyebab yang kedua, adanya perubahan struktur ekonomi selalu diiringi dengan kemajuan teknologi. Saya tadi sudah mengibaratkan pada gambar pabrik ya, di situ ada robot-robot atau teknologi komputer. Perusahaan industri akan meminta tenaga kerjanya menguasai kemampuan teknologi, di mana mereka akan mengoperasionalkan alat-alat canggih atau robot dalam kegiatan produksinya. Jika tenaga kerja ingin bertahan pada posisi mereka dalam perusahaan industri, mereka harus siap untuk mendapatkan pelatihan kembali dalam mengoperasionalkan komputer. Tentu pelatihan ini memakan waktu yang cukup lama ya. Penggunaan teknologi dapat mempercepat proses produksi dan mengoptimalkan biaya produksi. Makanya dengan negara-negara yang kebanyakan industri adalah negara yang maju. Jika mereka tidak mampu, maka mereka akan tergolong dengan jenis pengangguran struktural ini. Penyebab yang ketiga adalah
Dengan teknologi yang canggih, semua kegiatan bisa dilalui dengan internet. Ya, semuanya kita menggunakan internet. Di desa maupun di kota sudah ada ya internet. Maka banyak industri surat kabar. Nah, saya berikan contoh industri surat kabar. Sekarang industri surat kabar akan beralih kepada berbasis web. Nah, para tenaga kerja yang terlibat di bagian ini akan berdampak dari biasanya dalam bentuk kertas, sekarang sudah ke website. Untuk dapat kembali bersaing di dunia kerja, tentu para pekerja harus mendapatkan pelatihan kemampuan baru. Jika mereka tidak sanggup, mereka termasuk pengangguran struktural. Yang keempat, perkembangan zaman menyebabkan perubahan permintaan dari konsumen. Ya, belajar ekonomi itu berkaitan dengan manusia ya. Jadi manusia selalu berkembang dan selalu ingin makmur. Jadi pola konsumsinya juga berubah dan seleranya juga sudah berubah. Selera konsumen yang tidak mau lagi membeli produk-produk lama atau dia akan mencari produk-produk baru yang lebih canggih, lebih baik, dan lebih modern. Bahkan sistem penjualan yang masih bersifat konvensional akan tenggelam dengan adanya sistem penjualan digital. Nah, ini yang disebabkan banyaknya tenaga kerja yang masih konvensional akan berdampak. Hal ini menyebabkan para pedagang harus menguasai sistem penjualan digital. Kalau tidak, mereka akan mengalami kerugian. Dan akhirnya mereka menjadi pengangguran yang disebabkan oleh struktural atau kemajuan teknologi yang dituntut dari keadaan zaman sekarang. Yang kelima adalah dinamika atau kondisi pasar tenaga kerja. Wow, tenaga kerja ada pasar juga ya. Berarti ada permintaan dan penawaran dari tenaga kerja. Dengan penggeseran kondisi pasar seperti mengubah teknologi. Kembali lagi di sini, semuanya pasti menggunakan karena kemajuan struktur ya, kemajuan struktur ekonomi yang mengakibatkan atau menuntut adanya teknologi yang akhirnya mengubah permintaan tenaga kerja. Misalnya, nah di sini saya contohkan di sektor perbankan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menciptakan uang digital, udah banyak ya, maka tenaga kerja perbankan harus siap untuk memasuki era uang digital, mesin-mesin atau robot pengganti pelayanan jasa perbankan. Nah, akhirnya nanti akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja di sektor perbankan. Penyebab yang keenam, pengangguran struktural ini bisa karena adanya penemuan sumber daya baru, mengakibatkan sumber daya yang lama serta industri yang berhubungan mulai ditinggalkan yang masih menggunakan produk lama. Jika kemampuan tenaga kerja tidak ada kecocokan dengan penemuan sumber daya baru, mereka akan menjadi pengangguran. Yang ketujuh, proses globalisasi turut andil dalam meningkatnya kompetisi pencari kerja di seluruh dunia. Sebagai contoh, negara berkembang menawarkan pekerja dengan upah yang rendah. Tentu, perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang dari negara maju akan memindahkan pabriknya ke negara berkembang. Karena apa? Ada tawaran upah pekerjanya sangat rendah. Ini sangat menguntungkan bagi produsen dari negara maju. Nah, tenaga kerja dari negara sebelumnya, mereka akan tidak bisa lagi bekerja atau kehilangan pekerjaan dan mereka menjadi pengangguran. Jadi penyebabnya ini banyak ya, tidak hanya adanya perubahan struktur ekonomi saja, tapi karena adanya penyebab-penyebab lain yang sudah saya sebutkan. Bagaimana solusinya? Wow, di sini saya katakan sebelumnya bahwa pengangguran struktural ini pengangguran yang sulit untuk diatasi, tapi diusahakan kita dalam jangka waktu panjang untuk mengatasinya.
Yang pertama adalah meningkatkan perputaran dan peredaran modal dengan jumlah tenaga kerja agar mampu mengurangi angka pengangguran yang ada. Yang kedua, memindahkan. Memindahkan itu bukan barang ya, tapi bagaimana caranya tenaga kerja atau individu pencari kerja ini atau pengangguran ini yang wilayah tadi kita ke wilayah memiliki lowongan pekerjaan atau imigrasi yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini pasti memerlukan peranan dari pemerintah ya. Yang ketiga adalah mendirikan industri atau proyek karya sendiri yang sesuai dengan keahlian pengangguran agar bisa mengurangi angka pengangguran. Kalau begitu berwirausaha kala ya. Yang keempat adalah melakukan penyuluhan dan menyadarkan kepada masyarakat, berarti dari pihak pemerintah juga, mengenai pentingnya menguasai teknologi agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bisa memiliki keahlian agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi. Kalau begitu, kita harus mempunyai skill atau keterampilan-keterampilan. Tentu kita mencarinya lebih dalam lagi di luar dari dunia pendidikan. Yang kelima adalah membuat lapangan pekerjaan yang besar agar bisa menampung pengangguran dan meningkatkan ekonomi di suatu wilayah atau negara dengan inovasi-inovasi yang baru. Yang keenam adalah memberikan pelajaran atau pelatihan, yang saya bilang tadi adalah training ya, kepada para pencari kerja atau pengangguran dengan keahlian yang sedang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Ketujuh, pemerintah dapat menawarkan untuk membantu atau mensubsidi akomodasi dari para pecalon kerja yang bersedia untuk meninggalkan daerah asalnya untuk mencari pekerjaan di daerah yang banyak menampung atau lowongan pekerjaan. Kita lanjutkan, solusi yang ke-8 adalah pemerintah dapat menawarkan atau memberikan keuntungan kepada para pemberi lowongan pekerjaan. Kalau tadi pemerintah memberikan dalam bentuk subsidi kepada tenaga kerja, kalau sekarang kepada pemberi kerja atau pemilik lowongan kerja yang bersedia untuk membuka lowongan pekerjaan di daerah yang terpencil. Kesembilan adalah dengan mengadakan lowongan pekerjaan paruh waktu. Nah, paruh waktu ini akan membantu para pekerja, walaupun sifatnya kontrak ya, yang membantu para calon pekerja untuk mendapatkan pengalaman baru dalam dunia kerja. Yang ke-10 adalah pemerintah menetapkan besarnya upah minimum yang harus diterima. Di sini pemerintah memberikan perlindungan kepada beberapa pihak, kepada konsumen atau tenaga kerja dan kepada pemberi kerja. Hal ini dapat mengatasi calon pekerja yang awalnya tidak mau bekerja karena rendahnya upah yang diterima. Yang terakhir adalah efisiensi upah merujuk pada upah yang dibayarkan oleh para pemilik perusahaan kepada para pekerjanya secara berlebihan atau melebihi rata-rata upah dari perusahaan serupa. Wow, ini merangsang ya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pekerja dengan kemampuan terbaik dan menawarkan upah tambahan agar pekerja termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Inilah penyebab dan solusi dari pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural ini yang hanya kita berpikir bahwa pengangguran disebabkan adanya perubahan struktur, tidak itu saja, tapi banyak hal yang penyebabnya. Semoga dengan informasi seperti ini menambah wawasan kita terhadap jenis-jenis pengangguran yang ada. Sampai jumpa dulu. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.